Naturalisasi pemain keturunan itu sebaiknya dihentikan saja kalau pada akhirnya orang-orang ini cuma disuruh balik bermain di Liga Indonesia. Dihentikan saja kalau itu tujuannya. Kenapa? Karena walaupun mereka jadi cadangan atau seburuk-buruknya klub di luar, khususnya di Eropa, itu masih jauh lebih bagus daripada klub di sini, saudara-saudara. Jadi jangan dibilang saya antek asing ya. Jangan, ini sesuai fakta. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, menghadapi Piala AFF 2026 PSSI Indonesia, pemerintah baru saja menyelesaikan 2 naturalisasi pemain keturunan baru. Setelah Michel Baker diresmikan menjadi WNI. Kemudian setelah itu beberapa hari berselang giliran Luke Vickery di Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne Melbourne atau di Brisbane itu disumpah menjadi warga negara Indonesia. 2 pemain muda, 2 pemain berusia 21 tahun yang punya prospek, punya masa depan cerah untuk tim nasional Indonesia sudah diamankan. Kemudian saudara-saudara, beberapa hari setelah itu saudara-saudara, pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora Indonesia lainnya Elkan Bagot, saudara-saudara, itu ditransfer, pindah ke salah satu klub di Championship, Millwall. Millwall adalah klub yang ada di film itu, GSA, Green Street Elite, Green Street Hooligan. Kalau saudara-saudara pernah nonton film itu, musuh besarnya West Ham United. Itu Elkan Bagot pindah dari Ipswich Town ke Millwall di Championship, divisi Championship atau level kedua kompetisi Inggris, saudara-saudara. Mantap. Sebelumnya beberapa minggu sebelumnya, 2 pemain keturunan Indonesia, 2 pemain naturalisasi, 2 pemain diaspora yang sudah abort di luar negeri kembali ke Liga Indonesia untuk membela Persib Bandung, juara Super League musim lalu. Ragnar Uratmangun dan Sandy Walsh. Keduanya pulang dan akan langsung membela tim nasional Indonesia di Piala AFF 2026. Jadi ini ada kontradiksi, saudara-saudara, ada kontradiksi. Ada pemain yang baru saja diresmikan menjadi warga negara Indonesia dan untuk sementara masih bermain di luar. Ada pemain Indonesia yang sudah lama menjadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi di luar, akhirnya kembali ke Indonesia untuk merealisasikan cita-citanya bermain di Liga Indonesia. Kemudian ada 1 pemain dari Indonesia, pemain diaspora, pemain keturunan yang berjuang bertahan sebisa mungkin tetap berada di level di Eropa, level tinggi, walaupun dia berjuangnya luar biasa, sempat pindah-pindah klub, dipinjamkan ke sana ke sini. Akhirnya sekarang dia mendapatkan kontrak, mendapatkan klub yang lebih bagus. Ya mungkin sama bagusnya sih dengan klub lama dia. Jadi ini ada 2 fenomena. Apakah ini? Saya kepada Michel Baker dan Luke Vickery yang baru saja diresmikan menjadi warga negara Indonesia, yang baru saja diresmikan menjadi keluarga Garuda, itu harapan saya adalah jangan buru-buru pulang ke Indonesia, dan kepada pengurus PSSI jangan diminta balik ke Indonesia. Jangan, mereka masih muda, biarkan mereka berjuang di Eropa di Australia dan di Amerika. Michel Baker itu akan sebentar lagi akan naik kelas, dia ke MLS, Colorado Rapids kalau nggak salah, itu di situ. Setelah dia dari Georgetown University main di Liga Amerika, Liga Universitas,
tapi dia juga tim masuk ke draft. Draft yang cukup bagus dan dia akan main di MLS musim depan, musim depan ya. Kemudian Luke Vickery itu secara konsisten juga berjuang untuk menjadi pemain utama di Makassar FC, salah satu klub di A-League. Klub A-League Australia yang juga ikut bermain di kompetisi Asia musim lalu maupun musim depan main enggak ya? Ya pokoknya itulah. Itu biarkan mereka berjuang, bertarung di situ. Jangan dikompori, jangan dibujuk rayu, jangan diiming-imingi, jangan didesak-desak untuk pulang ke Indonesia. Pemain seperti Jens Leven, Dion Mark, Mauro Zylstra itu sudahlah, itu jadikan pelajaran saja bagi kita untuk tidak buru-buru membawa mereka pulang karena mereka masih muda. Jadi sayang sekali, pendapat saya sejak dulu itu sama saja kalau pemain naturalisasi, pemain diaspora, pemain keturunan seperti ini dibawa pulang ke Indonesia, apalagi di usia muda, itu ya percuma. Lebih baik dihentikan saja, program kayak begitu dihentikan saja kalau mereka pada akhirnya disuruh pulang bermain di Liga Indonesia. Percuma karena nggak ada manfaatnya, kecuali memang dia sudah umurnya sudah lanjut, sudah senior, sudah tua kayak Jordi Amat itu saya bisa paham, atau kayak Tom Hai itu saya bisa lebih mengerti. Tetapi kalau masih muda, masih 20, 21, 22, 23, 19 kayak si Jens Leven ini, aduh, amat sangat disayangkan sekali. Sangat sehebat-hebatnya klub di Liga Indonesia itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan klub di Eropa sana. Walaupun klub Eropa itu level kedua atau level ketiga, saudara-saudara. Walaupun di sana juga hanya duduk di bangku cadangan. Walaupun hanya main di misalnya Slovenia, Slovakia, Polandia. Itu masih jauh lebih bagus bermain di sana, bertahan di sana. Karena kita tidak hanya soal menit bermain, tetapi ada ilmu, ada pelajaran, ada attitude, ada mentalitas yang bisa dipelajari dari klub-klub di sana yang tidak dimiliki di Indonesia. Orang memang mengatakan bahwa ya lebih baik pulang ke Indonesia daripada di sana hanya menjadi cadangan, jarang bermain. Nah, itu menurut saya pendapat ya nggak apa-apa sih, pendapat kayak begitu biasa-biasa aja. Tetapi menurut saya tidak tepat dan saya tidak setuju. Gini loh saudara-saudara, di Eropa khususnya, ini kita bicara di Eropa lah. Di Eropa itu ya, walaupun Anda pemain cadangan, tetapi ilmu yang kita petik itu bukan ilmu soal bermain reguler di klubnya, itu bukan. Tetapi ada banyak pelajaran yang dipetik. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, cara latihan di sana bagaimana, kedisiplinan di sana bagaimana, mentalitasnya bagaimana. Kemudian berpisah dari keluarga, bermerantau, itu adalah juga sebuah pelajaran, sebuah mentalitas untuk mengasah kemampuan. Kemudian sistem latihan, kedisiplinan. Disiplin dalam banyak hal, pola makan, pola tidur, jam waktu istirahat, kemudian mainan handphone, mainan media sosial, kemudian interaksi dengan orang-orang, dengan pemain lain, dengan tetangga, dengan pengurus klub, dengan itu akan pelajaran juga. Jadi pelajaran itu bukan ilmu yang didapat itu bukan soal dia sering bermain secara reguler atau tidak, tetapi iklim habitat. Lingkungan itu juga turut berpengaruh. Di sana itu mereka berlatih layaknya profesional. Ya, itu bagus bagi pemain-pemain Indonesia yang saya rasa tidak bisa didapatkan di Indonesia oleh klub mungkin sebagus Persib atau Persija atau manalah terbaik di Indonesia, Bali United sekalipun, klub yang punya fasilitas bagus, itu pun saya tidak melihat itu tidak masih lebih bagus yang ada di Eropa sana, walaupun di level kedua, level. Jadi itu pentingnya, saudara-saudara. Jadi kalau dia buru-buru pulang ke Indonesia, ya ngapain? Ngapain? Tidak ada manfaatnya, karena yang penting adalah tim nasional. Tim nasional, karena mereka dinaturalisasi itu untuk kepentingan tim nasional negara yang pertama. Tidak ada klub yang lebih besar dari negara. Itu
spanduk yang dipasang supporter Malaysia untuk menyindir Johor Darul Taksim. Nah, itulah. Jadi penting sekali pemain-pemain muda khususnya, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan untuk tetap bertahan di sana, di luar. Jangan buru-buru pulang. Kalau mereka diminta pulang, ya sebaiknya program naturalisasi dihentikan aja lah. Nggak ada gunanya itu. Konteks ini, saudara-saudara, Elkan Bagot itu saya salut, saya respect sekali, luar biasa. Saya kasih kredit lah, saya kasih tepuk tangan. Kalau saya punya 1000 jempol, saya kasih 1000 jempol. Elkan Bagot itu contoh bagaimana pemain diaspora, pemain keturunan Indonesia, pemain yang dinaturalisasi itu bagaimana contoh nyata, bagaimana dia berjuang. Dia berjuang apapun. Hujan, badai, panas, dingin, dia tetap berjuang, bertarung untuk tetap eksis di Eropa. Sebenarnya kalau pemain kayak Elkan Bagot, dia mau pulang, dia main ke Persib, Persija, Bali United, mana Dewa United yang punya duit itu, Persebaya itu, dia minta gaji berapapun pasti dikasih. Saya yakin itu. Tapi Elkan Bagot, dia berjuang di sana. Kontrak dengan Ipswich Town sebenarnya berlaku sampai 2029. Dia kontrak di situ. Kontrak jangka panjang, saudara-saudara. Kemudian tidak mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama Ipswich Town, dia dipinjamkan. Dipinjamkan pun kemana-mana, ke League One, League Two, bahkan ke non-league. Waktu main di mana itu dia pernah ke situ. Dan berpindah-pindah hampir setiap musim. Bahkan setiap musim bisa 2 kali dia punya dipinjamkan ke 2 klub. 6 bulan, setengah musim. Itu dia tetap berjuang untuk bagaimana caranya bertahan di Eropa, untuk bagaimana caranya bisa diberi kesempatan bermain di skuad utama Ipswich Town di Premier League. Walaupun tidak didapatkan juga, dia hanya main di Piala FA kalau nggak salah, dan di Piala Liga Carabao Cup kalau nggak salah itu. Tapi bagi dia tidak masalah, dia tidak menyerah, dia tidak berjuang. Bahkan ketika dia dihujat gara-gara mengabaikan panggilan tim nasional Indonesia di pertandingan yang nggak senior, yang nggak FIFA juga, dia tidak peduli. Dia mematikan akun media sosial dia tetap berlatih, berjuang. Dan sekarang dia mendapatkan kontrak jangka panjang dari Millwall. Transfer, saudara-saudara, karena kontraknya masih di Ipswich Town itu masih, dia transfer ke Millwall. Dan Millwall itu ternyata dia memantau Elkan Bagot sejak lama. Ini bukan hanya soal kesepakatan komersial, karena Elkan berasal dari Indonesia, fanbase Indonesia sangat besar, pasar yang menjanjikan. Itu bukan sekedar soal itu, tetapi juga soal kualitas Elkan Bagot yang memang sudah dipantau oleh Millwall. Dipantau oleh Millwall sejak lama. Ini Millwall sendiri yang mengatakan itu dalam situs resmi dia, pernyataan resmi dia, kenapa dia mengungkapkan alasan kenapa dia mengontrak Elkan Bagot. Dan mereka juga salut dengan perjuangan Elkan Bagot, salah satu pemain back yang punya postur tinggi, dia punya kemampuan bertahan maupun menyerang, bola-bola mati yang sangat bagus. Itu salah satu alasan dan perjuangan Elkan Bagot itulah yang menginspirasi Millwall. Dan ini saya harap dijadikan motivasi juga, dijadikan contoh juga bagi pemain-pemain diaspora Indonesia, termasuk juga pemain lokal Indonesia yang abroad. Itu jadi motivasi. Jangan pernah menyerah. Disitulah mental Anda sesungguhnya terbentuk. Mental Anda terbentuk, dan mental itu di sepak bola itu punya peranan yang jauh lebih penting dari hanya sekedar skill maupun kecepatan maupun apapun itu. Bukti Argentina mentalnya mental juara, bisa comeback berkali-kali. Itulah mental juara, itulah yang ternyata luar biasa dimiliki Elkan Bagot. Saya salut, saya respect sekali, dan semoga Elkan Bagot bisa bermain di Premier League. Elkan Bagot, saudara-saudara, sebenarnya ada satu pemain lagi, Ole Romney juga saya salut karena dia masih berpikir untuk meniti karir di Eropa. Walaupun saya yakin dia ditawarin banyak klub di Indonesia, termasuk Persib itu pasti pengen dia memulangkan Ole Romney. Persija juga mungkin ingin Ole Romney, mana Dewa United, Bali United, Persebaya mungkin, PSIM, saya nggak tahu. PSS Sleman saya nggak tahu. Tetapi Ole Romney tetap bertahan walaupun Oxford United terdegradasi kan musim kemarin kan.
Terdegradasi ke kasta di bawahnya. Tetapi kemudian Ole Romney tidak mau menyerah, dia tidak putus asa, dia pindah. Dan sekarang Ole Romney musim depan itu dia akan bermain di Fortuna Sittard. Eredivisie, dia kembali ke Belanda bermain di Eredivisie Fortuna Sittard. Di situ sudah ada Justin Hubner. Nah, itu bagus. Bagus sekali bagi saya dan saya juga respect karena dia masih ya itu dia untuk menjaga kualitas dia. Menjaga kualitas dia, dia bermain di Belanda, pulang ke tetap bertahan di Eropa, berjuang, bertarung untuk mendapatkan tetap berada di level tinggi Eropa. Ini menurut saya bagus sekali dan ya sebaiknya pemain-pemain itu bertahan begitulah. Jay Itzes ya biarkan dia berkarir di Italia. Martin Pas luar biasa juga bersama Ajax Amsterdam. Pre-season ini dia menjadi kiper utama selama pre-season di berbagai macam pertandingan Ajax. Dia tampil keren. Kemudian Kevin Dick juga baru saja memulai pre-season dengan Borussia Mönchengladbach. Dan dia tetap menjadi sosok yang penting di situ. Itu bagi saya sesuatu yang luar biasa dan harus juga diikuti. Saya nggak tahu ini Marcelino Ferdinand di Eropa bagaimana. Apakah dia akan balik juga ke Persija ikut Sintayong seperti halnya Pratama Arhan atau bagaimana? Saya kurang paham. Tetapi ya sebaiknya memang harusnya bertahan saja di Eropa. Tapi ya mungkin ada pemikiran lain, nggak ada klub yang mau di sana ya nggak apa-apa. Tetapi ya kalau bisa tetap berjuang di Eropa, karena sekali lagi saya tidak akan bosan mengatakan itu ya saudara. Sejelek-jeleknya klub di Eropa di level kedua, level ketiga pun itu masih jauh lebih bermanfaat, lebih berguna bagi pemain itu daripada dia kembali ke Indonesia. Kalau di Indonesia, di Liga Indonesia itu habitatnya, kulturnya, atmosfernya, lingkungannya itu tidak mendukung. Mungkin klubnya profesional tetapi klub lawannya masih main kungfu. Wasitnya bagaimana? Supporternya bagaimana? Jadwalnya bagaimana? Lingkungannya masih tidak mendukung. Jadi walaupun itu ibarat gini loh, ibarat Anda membersihkan halaman di rumah Anda sendiri, tetapi kalau tetangga kanan kiri Anda masih kotor rumahnya, ya mungkin saja akan ada daun-daun yang kembali datang ke rumah Anda. Itu analoginya seperti itu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai mana? Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang dinaturalisasi ke tim nasional Indonesia. Indonesia mendapatkan 2 tambahan pemain baru yang baru saja selesai menjalani sumpah warga negara Indonesia. Mitchell Baker dari Amerika dan Luke Vickery dari Australia. Mereka sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, masih muda dan diproyeksikan untuk membela Indonesia di masa depan. Nah, bahkan kalau nggak salah ini Mitchell Baker itu sudah akan bergabung dengan timnas di Piala AFF. Kalau Luke Vickery saya nggak tahu apakah akan bergabung atau ikut pre-season ya, atau liga di Australia sana di Makassar FC, saya nggak tahu. Tetapi bagi saya semoga ini mereka tidak buru-buru diminta balik ke Indonesia. Kalau ini mereka diminta balik ke Indonesia, ya rugilah, percuma lah. Buat apa? Buat apa dinaturalisasi kalau pada akhirnya balik ke Indonesia seperti Maulo Zylstra, seperti Jens Reven, seperti Dion Mark yang masih muda balik ke Indonesia. Kalau Anda sudah umurnya lanjut kayak Jordi Amat, Tom Hai, saya bisa paham. Tapi kalau masih muda ya buat apa? Dan di sisi lain pemain Indonesia lain, pemain keturunan lain, Elkan Bagot baru saja mendapatkan klub di Millwall.
Championship, klub level kedua, klub kasta kedua di Inggris. Kemudian Ole Romney juga pindah dari Oxford United ke Fortuna Sittard. Sementara dua pemain Indonesia lain, pemain keturunan lain yang semula sudah abroad, mantap-mantap abroad, Ragnar Uratmangun dan Sandi Walsh pulang ke Indonesia membela Persib Bandung. Marcelo Ferdinand saya nggak tahu apakah dia akan pulang bergabung dengan Persija mengikuti Sintayong seperti halnya Pratama Arhan atau tidak. Sementara Asnawi masih terikat kontrak dengan Port FC. Jadi kemungkinan dia masih akan bertahan di sana. Jadi itu saudara-saudara yang tadi kita bahas. Dan menurut saya, saran saya, jangan pemain-pemain keturunan, pemain naturalisasi ini cepat-cepat diminta pulang ke Liga Indonesia. Karena percuma, nggak ada gunanya. Tidak ada ilmu yang dipetik kalau pemain-pemain itu bermain di Liga Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara. Santai aja. Saya tidak menyuruh Anda untuk datang ke channel ini. Kalau Anda memang nggak suka ya nggak usah nonton, gitu aja. Sesederhana itu, simple. Nggak usah dibikin repot. Karena ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Oh iya, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.